Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bi'izzatihi tatahaqqaqul a'zam wal maqasid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina arsyadahumullahu wa hada. Ikhwah sekalian rahimakumullah. Sampai kita sekarang akan kita sampaikan, kita lanjutkan kajian kita sampai pada siratal ladzina an'amta alaihim. Sesudah kita yakin bahwa segala puji ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai semua alam semesta ini. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa. Oleh karena itu, pujian hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian berlanjut pada Ar-Rahmanir Rahim. Bahwa Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pengasih. Yang tentunya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk hidup di dunia yang sebentar ini. Kemudian nanti kita akan dihidupkan oleh Allah kembali di akhirat nanti. Mudah-mudahan di surganya. Kemudian Allah menyatakan Maliki Yaumiddin. Karena di sanalah di hari perhitungan itulah maka hal-hal yang belum terrekapitulasi, belum terhitung. Barangkali kita melakukan kebaikan akan tetapi orang belum tahu. Kita melakukan kebaikan dalam keadaan tersembunyi. Atau barangkali ada kesalahan kecil atau besar. Ini semua akan direkap oleh Allah Ta'ala, akan dihitung. Dan sekaligus nanti akan diberikan pahalanya oleh Allah Ta'ala Yaumiddin. Kemudian sampai kita pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan membagi hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Inilah sampai pada pembagian antara hamba dan Allah. Manusia hamba diberikan sampai dengan Iyyaka na'budu. Ini adalah kewajiban manusia. Kemudian sampai dengan Iyyaka nasta'in, maka ini sudah mulai masuk ke dalam wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah ada ini kewajiban Allah Ta'ala. Karena Allah sudah menyatakan bahwa li'abdi ma sa'ala. Untuk hambaku apa saja yang silahkan kamu mau minta apa saja. Kapan itu? Jika ibadah sudah kita tunaikan, jika keyakinan tauhid kita akan Allah, akan alam semesta, akan semua ini sudah benar kita yakini dan sudah kita imani dari iman yang rukun, iman yang 6 itu sudah kita imani, kemudian kita sudah beribadah kepada Allah, maka kemudian Allah menyatakan akan memberikan pertolongan kepada siapapun hamba yang taat. Maka kemudian ketika sampai siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi yang disebut-sebut sebagai hidayah, yang disebut-sebut sebagai jalan lurus, ini apa? Jalan lurus itu adalah Islam. Jalan lurus itu adalah Al-Quran. Jalan lurus itu adalah hidayah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan siapa itu? Yaitu jalan orang-orang yang sudah dan akan terus Allah berikan kenikmatan. Sudah dan terus akan Allah limpahi kenikmatan. Jadi bagi kita sekarang tinggal mudahnya adalah copy paste. Kita tinggal mengcopy jalan orang-orang yang sudah
dan akan terus diberikan kenikmatan oleh Allah itu, dunia sampai dengan surga, kita tinggal mengikuti saja. Inilah yang Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat-ayat 69. Di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yuti'illaha war rasula. Adapun orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka mereka itulah orang-orang yang akan dilimpahi oleh Allah nikmat atas mereka. Siapakah mereka itu? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jadi ada 4. Ada 4 golongan orang-orang yang akan selalu diberikan, dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas jalan yang mereka pernah lalui itu. Jadi jalan ini adalah jalan khusus. Ini adalah jalan tol. Islam adalah jalan tol. Al-Quran hidayah adalah jalan tol. Bagi siapa? Bagi 4 golongan itu. Yang pertama adalah para nabi. Yang kedua adalah orang-orang yang disebut sebagai as-siddiqin. Yaitu orang-orang yang benar imannya, antara iman dan amalnya itu matching. Jadi sama antara apa yang dia yakini dan apa yang dia lakukan. Siddiqin. Kemudian wasyuhada, yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan membela agama Allah. Atau berada di dalam jalan Allah. Jadi kematian yang tengah berada dalam jalan Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah wassalihin. Dan orang-orang yang salih. Allah kemudian menyatakan wahasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah sebaik-baik kawan. Sebaik-baik teman karib. Saya tidak bisa membayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan kepada kita untuk berteman karib nanti di jannahnya bersama dengan para nabi, dengan para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, atau bahkan kita mudah-mudahan termasuk di dalam kelompok yang ketiga ini. Karena kelompok pertama jelas kita tidak akan mampu. Kita bukan nabi. Kemudian yang berikutnya as-siddiqin, ini berat. Ini sangat berat. Nanti kita coba lihat, kita kaji, kita lihat nanti bagaimana tafsirnya. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Bagaimanakah gambaran kebersamaan itu? Bagaimana nanti kita di surga? Bagaimana nanti kita di jannah? Itu akan dibersamakan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Ini Imam Tabari di dalam tafsirnya ini menjelaskan demikian. Innal a'laina. Jadi orang-orang yang berada di tingkat tinggi di dalam surga. Yang di surganya itu mendapatkan level yang paling atas. Jadi digambarkan, boleh digambarkan kira-kira. Di dunia pun itu ada kelas. Ada level-level. Bagaimana istana, bagaimana perumahan elit, bagaimana perumahan yang sederhana, bagaimana perumahan yang sangat sempit sekali misalnya. Bagaimana fasilitas yang mewah, bagaimana fasilitas yang biasa-biasa saja. Maka itu juga akan berlaku di jannah nanti. Level tertinggi. Ini Rasulullah menyebut sebagai orang-orang yang a'laina. Inil a'laina yanhadiruna ila man huwa asfala minhum. Jadi orang-orang yang berada di level paling atas dari surga itu
nanti sesekali akan yanhadiruna ila man huwa asfala minhum. Yanhadirun artinya turun. Akan tetapi di sini kesan turunnya adalah turun seperti orang tergelincir. Gitu. Orang yang melorot ke bawah. Jadi perkenankan di sini saya membayangkan jika sekarang kita menggunakan lift. Jadi dari atas ke bawah. Kemudian apa yang mereka lakukan? Fayajtami'una fi riyadhiha. Kemudian para ahli surga ini nanti akan berkumpul. Fi riyadhiha. Pada taman-taman surga itu. Jadi nanti di surga itu nanti akan ada taman-taman yang luar biasa indah. Fi riyadhiha. Mereka akan berkumpul. Yang dari atas akan ke bawah. Ada satu riwayat bahwa yang di bawah ini tidak bisa naik. Yang bisa turun hanyalah yang dari atas, level atas, ke bawah. Fayajtami'una fi riyadhiha. Kemudian mereka akan berkumpul di taman-taman surga itu. Fayadhkuruna ma an'amallahu alaihim. Kemudian mereka akan menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah limpahkan kepada mereka. Barangkali keindahannya, barangkali airnya yang serasa madu, barangkali air-air arak-arak yang tidak memabukkan. Ini nanti akan menjadi sebutan mereka. Akan menjadi rasa syukur mereka ketika mengungkapkan apa yang mereka dapatkan nanti pada saat itu. Wa yusnuna alaihi. Kemudian mereka akan memuji-muji Allah, akan menyanjung-nyanjung Allah, akan merasa sangat bersyukur atas penderitaan yang dulu pernah dia rasakan, kesabaran yang dulu pernah harus dia pikul ketika masih di dunia. Kesempitan kadang-kadang yang Allah ujikan kepada mereka saat masih di dunia. Kemudian rasa berat barangkali tanggung jawab yang harus mereka pikul dahulu ketika masih di dunia. Sekalian rahimakumullah. Mereka akan yusnuna alaihi. Mereka akan menyebut-nyebut asma Allah. Mereka akan sangat berterima kasih. Rasa yang namanya rasa berat dulu ketika hidup di dunia habis sama sekali. Yusnuna alaihi. Wa yanzilu lahum ahlud darajat. Kemudian akan turun pula ahlud darajat, ahli surga yang di level atas tadi akan turun. Fayas'auna alaihim bima yashtahun. Kemudian mereka akan berlari. Mereka akan berusaha. Mereka akan bersegera menyegerakan diri. Untuk apa? Untuk memberikan ma yashtahun. Apa yang mereka inginkan, apa yang diminati, apa yang diselerai oleh orang-orang ahli surga yang berada di level bawah. Jadi sekalian rahimakumullah, level atas itu nanti, ini nanti akan memberikan segala sesuatu apapun yang akan diinginkan, apapun yang yada'una bihi wa ma yada'una bihi, dan apa yang mereka minta. Jadi ini nanti level atas itu akan memberikan servis, akan melayani, akan menolong saudara-saudaranya yang ada berada di level di bawah. Fahum fi rawdatin, kemudian mereka akan berkumpul di dalam satu taman, yuhbaruna wa yatana'amuna fi. Kemudian mereka akan bergembira ria di sana. Kemudian mereka akan menikmati segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian gambaran Imam Tobari bagaimana kebersamaan ahli surga. Jadi mereka nanti akan disediakan oleh Allah taala tempat berkumpul. Taman-taman yang indah di mana antara level atas, level tengah dan level bawah ini nanti akan berkumpul bersama-sama. Di sanalah sekalian rahimakumullah, kita nanti akan berjumpa dengan para nabi, kita akan berjumpa dengan para sahabat, yaitu kelas
as-siddiqin. Inilah yang digambarkan oleh Imam Thabari tersebut di dalam tafsirnya pada juz yang ke-8 halaman 535. Ehwas sekalian rahimakumullah. Kemudian siapakah orang-orang ini? Kalau di level pertama kita jelas tidak mampu. Jelas tidak mampu. Level kedua ini barangkali tanda tanya besar. Maka di sini diterangkan siapakah orang-orang yang digolongkan pada 4 itu tadi. Ibnu Katsir mengatakan man amila bima amarallahu wa rasuluhu. Mereka adalah orang-orang yang beramal. Mereka adalah orang-orang yang mematuhi perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Wa taraka ma nahahullahu, dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Apa yang Allah larang, apa yang Rasulullah larang, mereka tinggalkan. Fa innallaha azza wa jalla yuskinuhu dara karamatihi. Allah kemudian akan menempatkan mereka semua di satu kampung yang penuh dengan kemuliaan, di satu negeri yang penuh kemuliaan. Yaj'aluhu murafiqan lil anbiya. Kemudian mereka akan menjadi kawan-kawan. Mereka akan menjadi kawan-kawan, menjadi teman-teman bagi para nabi. Tsumma liman ba'dahum firrutbah. Kemudian akan datang berikutnya gelombang-gelombang atau level-level sesuai dengan level mereka. Siapakah yang berhak untuk mengkawani, untuk bercengkerama dengan para nabi itu adalah mereka-mereka yang sesuai dengan levelnya, berurutan sesuai dengan levelnya. Wahumus siddiqun, yaitu orang-orang yang tergolong siddiq, kemudian syuhada, kemudian umumul mu'minina, summa umumul mu'minina, kemudian orang-orang awam dari orang-orang mukmin. Siapakah mereka? Wahumus salihun alladzina saluhat sarairuhum wa alaniyatuhum. Yaitu orang-orang yang beramal salih. Ada dua penanda di sini. Wasaluhat sarairuhum wa alaniyatuhum. Yang baik, saluhat. Sarairuhum, rahasianya. Jadi orang-orang yang beramal salih secara rahasia, secara tersembunyi, ya seperti itu. Jika kemudian bernyata-nyata, kemudian jika dia berterang-terang di hadapan orang banyak, maka juga seperti itu. Inilah orang-orang yang imannya integritas antara amal dan imannya. Inilah orang-orang yang akan tergolong sebagai orang-orang yang disebut di dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang solihun, orang-orang yang salih. Maka mudah-mudahan sekalian, setidaknya kita akan masuk golongan yang keempat ini, sehingga nanti kita akan berhak untuk berkawan, bersahabat, bertetangga dengan para nabi nanti. Inilah golongan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk diberikan hidayah. Hidayah dalam bentuk Islam, hidayah dalam bentuk Al-Quran, hidayah dalam bentuk hidayah Allah itu sendiri. Inilah yang termaktub di dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian sekalian di dalam tafsir Ibnu Abbas pendek saja. Siapakah orang-orang yang yuti'illaha war rasul? Ini digambarkan bahwa ayat ini turun karena seorang sahabat yang bernama Sauban. Sauban ini adalah pelayan Rasulullah, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sauban ini pernah mengatakan begini kepada Rasulullah. Akhafu alla alqaka fil akhirah ya Rasulullah. Sungguh aku takut untuk tidak berjumpa denganmu wahai Rasulullah. Kenapa? Karena aku menyadari levelku. Sedang engkau adalah level tertinggi. Inilah yang Allah nyatakan di dalam ungkapan-ungkapan dari Sauban ini. Wa wara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaghayyiran launahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada roman muka yang berubah pada Sauban ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa wajahmu berubah wahai Sauban?" Wa kana yuhibbu hubban syadida. Sementara Sauban ini mencintai Rasulullah ini dengan segenap jiwa dan hatinya. Maka kemudian turunlah ayat ini sesudah Rasulullah SAW diam. Rasulullah tidak langsung menjawab bahwa ketika ada ketakutan, Sauban ini sangat takut jika tidak bertemu dengan Rasulullah SAW lagi besok di akhirat. Maka kemudian turunlah ayat ini, wa may yuti'illaha fil faraid war rasuli fis sunan. Jadi taat kepada Allah adalah taat kepada faraidnya yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taat kepada Rasul maksudnya adalah mentaati sunnah-sunnahnya. Faulaika, kata Ibnu Abbas, fil jannah. Maka mereka akan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin. Siapa nabi itu? Antara lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu. Wah sekalian rahimakumullah. Saya akan berikan contoh. Contoh bagaimana seorang Rabi'ah bin Ka'ab. Ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat miskin. Dia sangat miskin, dia papa, dia tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan sahabat Ka'ab, sahabat Rabi'ah bin Ka'ab ini di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, bersama dengan para sahabat yang miskin. Di sini sahabat Rabi'ah bin Ka'ab ini sampai seringkali beliau ini tidur di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui, jika Rasulullah keluar dari rumahnya, maka berarti masuk masjid di dalam Masjid Nabawi. Bagi kita, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang sudah sampai di Masjid Nabawi tentu mudah membayangkannya. Karena rumah Rasulullah adalah yang ada di Raudhah, yaitu makam Rasulullah yang sekarang ini. Jadi kalau beliau keluar dari rumah, maka masuk masjid. Jika beliau keluar dari masjid, maka akan masuklah ke dalam rumah beliau. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab ini sering sekali tidur di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlunya apa? Perlunya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam, dialah yang kemudian menyiapkan air. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhajat, mempunyai hajat, apapun hajat itu, maka sahabat Rabi'ah ini yang menyediakan perlengkapan, keperluan apapun yang dibutuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini kepada sahabat Rabi'ah, "Sal, mintalah kamu. Kamu mau minta apa? Mintalah." Maka sekalian rahimakumullah, perlu 3 hari untuk menjawab. Untuk menjawab pertanyaan Rasulullah, penawaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sahabat Rabi'ah kemudian berpikir, kalau saya minta istri, ini di dalam pikirannya, ini di dalam riwayat agak panjang, kalau aku minta istri,
maka istri nanti juga akan aku tinggalkan. Kami akan berpisah di dunia. Kalau aku minta kekayaan, kekayaan juga akan aku tinggalkan. Kalau aku minta kedudukan, kedudukan juga akan aku tinggalkan. Maka pada hari ketiga, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang kembali pertanyaannya, ya Robi'ah, sal. Wahai Robi'ah, mintalah kamu. Maka kemudian Robi'ah mengatakan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku minta kepadamu supaya aku diberikan kesempatan untuk bisa menemani engkau di surga. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, au ghairu dzalika. Yang lain lagi. Ada nggak yang lain lagi? Sahabat Robi'ah kemudian mengatakan, huwa dzaka. Fakultu, huwa dzaka. Itu saja Rasul. Itu saja Rasul. Aku tidak mau yang lain-lain. Itu saja. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban. Dijawablah oleh Rasulullah, fa'ainni ala nafsika bikathrati sujud. Maka tolonglah aku, wahai Robi'ah, dengan dirimu. Tolonglah aku, wahai Robi'ah, dengan dirimu. Bikathrati sujud. Dengan banyak-banyak bersujud. Artinya apa? Artinya Robi'ah diminta oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak menunaikan ibadah sholat. Fardunya, kemudian rawatibnya, kemudian barangkali zuhanya, kemudian barangkali sholat malamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomornya adalah nomor 489. Jadi sekalian rahimakumullah, ternyata di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung mengajarkan, jika memang ingin bersama-sama dengan para Rasul besok di hari kiamat, di surga nanti, maka salah satu caranya adalah dengan menunaikan banyak-banyak, memperbanyak sholat, memperbanyak sujud. Dan ini diperankan dengan sangat baik oleh salah seorang Robi'ah, salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kemudian rahimakumullah sahabat ikhwah sekalian rahimakumullah, ada satu contoh lain. Bagaimana ketika kehebatan, kesuksesan Khalifah Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab pernah mengatakan begini. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita rasakan, bisa kita amalkan bersama-sama. Khalifah Umar pernah mengatakan, ma ubali ala ayyi halin asbahtu. Aku tidak pernah peduli. Apakah di dalam pagi ini aku menjalaninya? Bagaimana aku menjalani pagi ini? Bagaimana aku melewati pagi ini? La ubali katanya. Aku tidak akan pernah peduli. Bagaimana keadaanku? Ala ayyi halin. Bagaimana keadaanku menjalani setiap pagiku? Ala ma uhibbu au ala ma akrahu. Apakah aku menjalani pagi ini dengan apa yang aku sukai? Ataukah aku menjalani pagi ini dengan apa yang aku benci? Kenapa? Ini kata-kata Umar bin Khattab. Li'anni la adril khaira. Karena aku tidak pernah tahu. Fima uhibbu au fima akrah. Aku tidak pernah tahu yang namanya kebaikan itu berada di mana. Yang namanya keberkahan, yang namanya kebaikan itu berada di mana? Berada di apa yang aku sukai atau berada di apa yang aku tidak sukai? Jadi kalau tempo hari kita membayangkan diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah keluarga muda bisa membeli Pajero pada bulan Mei. Dia bergembira ria dengan pada bulan Mei itu luar biasa, excited. Ya, luar biasa. Akan tetapi sesungguhnya mohon maaf Allah sudah tertawa.
Sebab dua suami istri muda ini nggak tahu. Dia tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Jika di bulan Oktober, dua orang ini akan mati mengenaskan di tol. Dengan apa? Dengan Pajero-nya itu. Oleh karena itu, Umar bin Khattab pernah mengatakan ini. Aku tidak tahu apakah di waktu pagi hari ini aku akan bertemu dengan sesuatu yang menggembirakan aku atau dengan yang menyusahkan aku. Sebab apa? Sebab aku tidak tahu. Yang namanya kebaikan itu, yang namanya berkah itu ada di mana? Ada di dalam apa yang aku sukai atau di dalam apa yang aku tidak sukai. Ini semua adalah pemberian Allah. Ini adalah jalan Allah. Yang aku tahu apa? Yang aku tahu adalah hanya taat sepenuhnya kepada Allah. Meniti jalan ini dengan sepenuh taat. Inilah prinsip-prinsip siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah prinsip-prinsip jalan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah melimpahkan nikmat karunia kepada mereka sekalian. Sekalian, mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang setidaknya golongan yang keempat. Orang-orang yang saleh yang mendapatkan panduan jalan. Sekarang jalan itu seperti apa? Kita tinggal mempelajarinya. Mari kita pelajari karena semuanya sudah ada. Kita tinggal mengkaji matan keyakinannya. Kemudian kita tinggal mengamalkannya. Insya Allah dengan demikian dunia akan kena dan akhirat pasti akan sampai. Inilah yang barangkali sekalian kita kajikan pendek dari siratal ladzina an'amta alaihim. Ternyata yang diinginkan oleh Allah. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah, dengan sholat kita, ketika kita sampai dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Mudah-mudahan paling tidak kita akan mengingat di dalam hati kita. Kita boleh dalam hati sambil mengatakan, ya Allah, kumpulkanlah kami nanti dengan para nabi, dengan para siddiqin, dan orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.